Halo sahabat channel Lansia Sehat. Di usia senja, banyak dari kita mulai lebih sering merenung. Waktu yang dulu dipenuhi kesibukan kini berganti dengan hari-hari yang tenang. Dalam kesunyian itu, sering muncul harapan sederhana, ingin ditemani, ingin dihormati, ingin anak-anak dekat seperti dulu. Namun kenyataannya, tidak semua lansia mendapatkan itu. Ada yang merasa dijauhkan, bahkan kadang merasa seperti dihindari. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Bukankah kita telah membesarkan anak dengan penuh pengorbanan? Mengapa, justru di usia tua, kita merasakan seolah kasih sayang itu menjauh? Sahabat lansia, sebelum kita menyalahkan, mari kita duduk bersama dalam kesadaran yang jujur. Hubungan antara orang tua dan anak tidak selalu rusak karena keburukan anak. Kadang, kita sendiri, tanpa sadar, membuat retak itu muncul sedikit demi sedikit. Coba kita ingat kembali, bagaimana caranya kita berbicara pada anak akhir-akhir ini? Apakah kita mendengarkan dengan hati terbuka, atau malah lebih sering menggurui? Apakah kita masih menganggap mereka, anak-anak, yang tak tahu apa-apa, padahal kini mereka sudah menjadi orang dewasa yang punya tanggung jawab dan kehidupan sendiri? Mungkin kita tidak pernah bermaksud menyakiti. Tapi niat baik, kalau tak disampaikan dengan cara yang baik, bisa melukai. Anak-anak, seperti juga kita saat dulu muda, punya batas sabar, punya keinginan untuk dihargai. Bila mereka merasa tak didengar, terus-menerus dikritik, atau dibandingkan dengan orang lain, maka luka itu mulai tumbuh. Tak sedikit lansia yang berkata, anakku berubah. Dulu perhatian, sekarang cuek. Tapi jarang yang mau bertanya, apa aku juga ikut berubah? Apa ada sikapku yang membuat dia menjauh? Hubungan itu seperti cermin. Bila pecah, kita bisa menyalahkan yang melempar batu. Tapi bisa juga kita bertanya, mengapa cermin itu rapuh? Dalam hubungan dengan anak, rapuhnya bukan karena usia kita menua, tapi karena komunikasi yang tak terjaga. Ada anak yang memilih diam daripada berdebat. Ada anak yang memilih menjauh daripada terus merasa bersalah. Dan ada juga anak yang, dalam diamnya, menyimpan luka karena merasa tidak cukup baik di mata orang tuanya. Sahabat lansia, penting bagi kita untuk tidak menganggap diri selalu benar hanya karena kita lebih tua. Usia memang membawa pengalaman, tapi bukan berarti selalu tahu yang terbaik untuk anak. Terkadang, pengalaman kita tidak relevan dengan zaman mereka. Dan jika kita tetap memaksakan sudut pandang lama ke kehidupan modern anak-anak kita, yang terjadi bukan kehangatan, tapi jarak. Lalu bagaimana agar hubungan ini tak terus retak? Kita mulai dari kesadaran. Mengakui bahwa ada yang salah adalah langkah pertama. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk membuka pintu perubahan. Anak-anak, sekeras apapun mereka tampak, pada dasarnya rindu pada orang tuanya yang penuh kasih dan pengertian. Kita juga perlu memahami bahwa zaman telah berubah. Cara anak-anak mengekspresikan cinta dan hormat bisa berbeda dari yang kita bayangkan. Dulu mereka mencium tangan setiap pagi. Sekarang mungkin hanya lewat pesan singkat atau menelpon saat sempat. Jangan cepat menghakimi, anak ini sudah tak hormat. Karena bisa jadi, mereka hanya sedang menyesuaikan hidup yang penuh tekanan. Bab ini adalah awal dari perjalanan kita. Sebuah ajakan untuk jujur melihat diri sendiri, tanpa perlu merasa bersalah. Karena kesalahan bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang bisa diperbaiki. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas satu persatu kesalahan yang sering dilakukan lansia, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka ruang maaf dan perubahan. Kita semua ingin dikenang dengan kebaikan. Maka mari kita pastikan, langkah-langkah kita di masa tua ini bukan membuat jarak, melainkan merangkul kembali anak-anak yang pernah kita besarkan dengan cinta. Dan cinta sejati, sahabat lansia, tidak keras kepala. Cinta sejati adalah yang sanggup berubah demi mempertahankan kedekatan. Kesalahan pertama, terlalu banyak menuntut, sedikit memberi pengertian. Setelah kita membuka hati pada kenyataan bahwa keretakan hubungan dengan anak tak selalu karena mereka berubah, kini saatnya kita mengamati diri lebih dalam. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan lansia, dan ini seringkali tanpa disadari, adalah menuntut terlalu banyak, namun memberi pengertian terlalu sedikit. Sahabat channel Lansia Sehat, cinta seorang orang tua tak perlu diragukan. Kita semua, tentu, ingin dicintai kembali. Namun,
Cinta tidak tumbuh subur dalam tekanan. Anak-anak yang sudah tumbuh dewasa memiliki hidup yang sangat berbeda dari masa muda kita. Mereka menghadapi tekanan finansial, beban pekerjaan, konflik rumah tangga, dan harapan sosial yang kian tinggi. Namun, seringkali kita tidak melihat itu semua. Yang kita lihat hanya satu hal, mengapa mereka tidak mengutamakan kita. Mungkin kita sering berkata, "Ibu sudah tua, masa kamu tidak sempat telepon sebentar saja?" Atau, "Kamu sekarang kaya, tapi kenapa ibu harus minta dulu kalau butuh?" Lalu mungkin juga, "Dulu ibu korbankan segalanya buat kamu. Sekarang ibu minta sedikit perhatian saja, susah?" Kalimat-kalimat itu keluar dari luka yang belum sembuh, tapi bagi anak, bisa terasa seperti tuduhan yang menyesakkan. Anak yang awalnya ingin mendekat, jadi memilih menjauh karena merasa apapun yang ia lakukan, tetap dianggap kurang. Yang tak disadari adalah, setiap tuntutan, sekecil apapun, bila tak dibarengi empati, akan terasa seperti beban. Dan bila terus berulang, lama-lama hubungan yang semula hangat berubah menjadi tegang. Anak mulai memilih diam daripada salah bicara. Anak mulai menghindar karena tak ingin merasa gagal lagi. Sahabat lansia, mari kita sadari satu hal penting. Cinta yang ditumbuhkan dengan syarat akan menua menjadi keterikatan yang menyakitkan. Bila kita hanya memberi cinta saat anak berbuat sesuai harapan, dan kecewa saat mereka tak menuruti keinginan kita, maka anak tidak lagi merasa dicintai tanpa syarat. Mereka justru merasa hanya dihargai ketika patuh. Dan itu menyakitkan. Namun, bukan berarti kita harus menahan semua rasa. Kita berhak berharap, kita berhak menginginkan perhatian. Tapi mari kita ubah bentuk harap itu menjadi komunikasi yang terbuka dan penuh kasih. Daripada berkata, "Kenapa kamu tidak datang-datang?" Lebih lembut bila dikatakan, "Ibu kangen, semoga kamu sempat mampir ya." Daripada mengeluh, "Uang bulanan telat terus," akan lebih baik jika berkata, "Nak, ibu sedang butuh, kalau kamu bisa bantu, ibu sangat berterima kasih." Nada bicara dan pilihan kata bisa mengubah segalanya. Anak yang merasa dihargai akan kembali mendekat. Anak yang tahu kita memahami mereka akan lebih ringan dalam memberi. Bila kita refleks menuntut, mungkin kita perlu tanya dulu pada diri sendiri, "Sudahkah aku memahami kondisinya?" Karena bila kita hanya melihat dari kacamata kita sendiri, dunia akan terasa sangat sempit. Tapi saat kita mencoba melihat dari sisi anak, barulah kita sadar, mereka juga sedang berjuang. Mereka bukan menelantarkan kita. Mereka hanya sedang lelah. Dan jika di tengah lelah itu, mereka masih mencoba menelpon, mengirim uang, atau sekadar menyapa, itu adalah bentuk cinta dalam versi mereka. Jangan remehkan ketulusan yang hadir dengan cara yang berbeda. Sahabat lansia, kesalahan ini bukan tentang menjadi orang tua yang jahat. Ini tentang cara kita mencintai yang kadang keliru arah. Tuntutan bisa berubah menjadi empati. Kekesalan bisa berubah menjadi kehangatan. Tapi semua itu hanya terjadi kalau kita mulai belajar menahan lidah dan membuka hati. Ketika kita berhenti menuntut dan mulai memahami, anak-anak kita yang dulu menjauh, perlahan akan kembali merindukan pelukan orang tuanya. Lalu, apakah cukup sampai di sini? Tentu tidak. Kesalahan pertama ini hanya satu dari 5 kebiasaan yang bisa merusak hubungan. Di bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam pada kesalahan kedua yang seringkali tersembunyi di balik diamnya orang tua, menyimpan luka masa lalu yang tak pernah disembuhkan. Dan luka lama itu, sahabat lansia, seringkali muncul dalam bentuk kemarahan, bukan pada orang lain, tapi pada anak sendiri. Kesalahan kedua, menyimpan luka masa lalu yang tak pernah disembuhkan. Sahabat channel Lansia Sehat. Saat seseorang menua, apa yang muncul di benaknya bukan hanya tentang masa kini. Justru masa lalu, yang dulu mungkin tak sempat diselesaikan, datang kembali, pelan-pelan, diam-diam, namun sangat dalam. Kenangan lama, sakit hati lama, pengorbanan yang terasa tak dihargai, janji yang dilanggar, atau bahkan luka dari pasangan atau anak sendiri, semuanya bisa mengendap dalam hati lansia, dan tanpa sadar, memengaruhi sikap hari ini. Inilah yang kita sebut sebagai luka masa lalu yang belum sembuh. Mungkin dulu kita pernah merasa dikhianati oleh pasangan, atau dilupakan anak saat kita paling membutuhkan mereka. Mungkin dulu kita pernah dipermalukan, diremehkan,
atau dibentak saat memberi nasihat. Luka-luka kecil seperti ini, bila disimpan bertahun-tahun tanpa dimengerti dan diproses, akan menjadi bara yang sewaktu-waktu bisa menyulut api kemarahan yang ditujukan bukan pada masa lalu, tapi pada orang-orang yang kini paling dekat, anak dan cucu. Sebagai contoh, bayangkan seorang ibu yang dulu ditinggal suaminya dalam kesulitan ekonomi. Ia membesarkan anak-anak sendiri dengan susah payah, dengan tangisan di balik dapur. Ia kuat, tegar, dan berhasil. Tapi luka karena merasa tidak pernah mendapatkan dukungan tetap tersimpan. Ketika anak-anak dewasa, ibu ini tanpa sadar mengeluarkan kalimat seperti, "Kamu anak laki-laki, jangan seperti bapakmu, lupa diri." Atau ayah yang merasa dikucilkan saat pensiun, lalu menganggap semua anak tidak menghormatinya. Ia mulai berkata dengan nada sinis, mengkritik terus, bahkan untuk hal kecil. Padahal yang ia rindukan hanyalah dihargai seperti dulu. Sahabat lansia, luka masa lalu memang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi bila luka itu menjauhkan kita dari anak-anak yang ingin mencintai kita. Anak tidak tahu apa yang kita simpan. Mereka hanya melihat sikap kita hari ini. Dan bila kita menyakiti mereka karena luka yang tidak mereka buat, maka mereka pun bisa menjauh, bukan karena tak sayang, tapi karena tak tahan. Banyak anak berkata, "Ayah dan ibu selalu marah. Kami bingung harus bagaimana." Dan banyak orang tua berkata, "Kami tidak marah. Kami hanya kecewa." Namun sayangnya, anak tidak bisa membaca isi hati. Mereka hanya menangkap kata, nada suara, dan ekspresi wajah. Dan bila semua itu dipenuhi bayang-bayang luka yang tak disembuhkan, maka cinta pun berubah jadi ketegangan. Lantas, apakah kita harus melupakan masa lalu begitu saja? Tidak. Tapi kita bisa berdamai. Memaafkan bukan berarti membenarkan. Tapi memaafkan berarti membebaskan diri dari belenggu emosi yang membuat hari ini tidak damai. Bila kita bisa berkata pada diri sendiri, "Itu sudah berlalu, aku memilih untuk tidak mewariskannya ke anak-anakku," maka kita membuka pintu baru untuk hubungan yang lebih sehat. Kita juga bisa bicara jujur pada anak dengan nada yang tidak menyalahkan. Misalnya, dulu ibu sering merasa tidak dihargai. Ibu tahu, kamu tidak bermaksud begitu. Tapi luka itu kadang muncul. Maaf kalau ibu kadang jadi keras. Percayalah, kalimat ini bisa mencairkan hati yang membeku. Anak akan lebih mudah mengerti jika mereka diberi ruang untuk memahami, bukan ruang untuk disalahkan. Sebaliknya, jika luka ini terus kita bawa, lalu kita tutupi dengan amarah, sindiran, atau diam yang dingin, maka lambat laun anak merasa menjadi pelaku atas luka yang bukan mereka ciptakan. Dan itu berat bagi mereka. Sahabat lansia, masa tua adalah waktu terbaik untuk membersihkan hati. Kita tidak perlu membawa beban sampai akhir hayat. Dengan melepaskan luka, kita bukan hanya menyembuhkan diri sendiri, tapi juga membuka kembali jalan cinta dengan anak-anak yang pernah kita peluk hangat saat mereka kecil. Di bab selanjutnya, kita akan membahas kesalahan ketiga yang sering membuat anak merasa rendah diri, bahkan merasa tidak pernah cukup di mata orang tuanya. Itu adalah ketika orang tua terus-menerus merendahkan pilihan hidup anak karena tidak sesuai harapan. Dan percayalah, luka karena tidak diakui oleh orang tua adalah salah satu luka yang paling lama sembuhnya. Kesalahan ketiga, merendahkan kehidupan anak yang tak sesuai harapan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua sebagai orang tua tentu memiliki harapan. Saat anak-anak masih kecil, kita membayangkan masa depan mereka, menjadi orang sukses, punya pekerjaan tetap, menikah dengan pasangan yang baik, punya anak-anak yang sopan dan cerdas. Harapan itu tumbuh dari cinta, tapi tanpa disadari, harapan itu kadang berubah menjadi tolak ukur yang kaku, yang justru menyakiti hati anak. Banyak lansia yang kecewa karena anaknya tidak sesuai harapan. Dulu ibu ingin kamu jadi guru, kenapa malah kerja di toko? Kamu kuliah mahal-mahal, ujung-ujungnya jualan online. Temanmu sudah punya rumah besar, kamu masih ngontrak saja. Atau yang paling menyakitkan, kamu itu gagal sebagai anak. Kalimat-kalimat seperti itu, sahabat lansia, tidak membuat anak menjadi lebih baik. Yang ada justru meruntuhkan harga diri mereka. Anak merasa dirinya tidak pernah cukup. Apapun yang dilakukan, seolah tak pernah bisa membanggakan orang tua.
Ini bukan hanya menyedihkan, tapi bisa melukai sangat dalam. Anak-anak zaman sekarang hidup di dunia yang sangat berbeda dari zaman kita. Harga rumah melonjak, persaingan kerja ketat, dan tekanan sosial luar biasa tinggi. Mereka berjuang keras untuk sekadar bertahan. Tapi saat pulang ke rumah, yang mereka dapat bukan pelukan atau pengertian, melainkan perbandingan dan penilaian. Bayangkan sahabat lansia, betapa lelahnya anak-anak itu. Di luar mereka dihantam tekanan, di dalam rumah pun mereka harus membuktikan bahwa mereka layak dicintai. Akhirnya, mereka memilih menjaga jarak. Bukan karena mereka durhaka, tapi karena mereka lelah dinilai. Kita sering mengira bahwa menunjukkan kekecewaan adalah bentuk motivasi. Tapi sesungguhnya, yang mereka butuhkan bukan dorongan dari rasa kecewa, melainkan dukungan dari rasa bangga. Dukungan yang tulus, meski jalan hidup mereka tak seperti impian kita dulu. Anak yang memilih menjadi petani bukan berarti gagal. Anak yang membuka bengkel sendiri bukan berarti tak punya masa depan. Dan anak yang hidup sederhana bukan berarti tak bahagia. Kebahagiaan anak tidak selalu berbentuk gaji besar atau rumah mewah. Tapi ketika mereka pulang, dan tahu bahwa orang tuanya menghargai mereka apa adanya, itulah kebahagiaan sejati. Sahabat lansia. Cinta sejati adalah ketika kita bisa berkata, "Kamu tidak seperti yang aku bayangkan, tapi aku tetap bangga padamu." Kalimat ini bisa menyembuhkan luka yang sudah lama ditahan oleh anak. Jika kita merasa kecewa, sampaikan dengan cara yang tidak melukai. Hindari kata-kata yang membandingkan, apalagi menyindir. Lebih baik, buka ruang obrolan yang jujur. "Nak, ibu ingin paham dunia kamu. Ceritakan, apa yang kamu jalani sekarang." Dengan begitu, kita tidak hanya jadi orang tua, tapi jadi sahabat yang bisa mereka percaya. Dan bila kita mulai belajar menghargai pilihan hidup anak, pelan-pelan mereka akan kembali menghargai kehadiran kita. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun dari kesempurnaan, melainkan dari saling menerima. Dalam bab berikutnya, kita akan bahas kesalahan yang lebih dalam lagi, kesalahan yang tidak hanya merusak komunikasi, tapi juga menjauhkan hati, yaitu terjebak dalam nostalgia dan menolak perubahan zaman. Karena seringkali, orang tua merasa benar hanya karena sudah duluan hidup. Padahal, zaman anak-anak kita tidak bisa diukur dengan logika masa lalu. Kesalahan keempat, terjebak nostalgia dan menolak perubahan zaman. Sahabat channel Lansia Sehat. Seiring bertambahnya usia, wajar bila kita sering mengenang masa lalu. Saat segalanya terasa lebih sederhana. Saat anak-anak masih kecil dan bergantung pada kita. Saat harga-harga masih murah, sopan santun masih kental, dan hidup terasa lebih teratur. Kenangan itu hangat. Nostalgia memang bisa menghibur hati. Tapi jika kita terlalu larut dalam masa lalu dan menolak menerima kenyataan zaman sekarang, tanpa sadar kita justru menciptakan jarak dengan anak-anak. Betapa sering kita mendengar kalimat seperti, "Zaman dulu, anak tidak melawan orang tua. Dulu, kalau kerja ya kerja sungguh-sungguh, bukan main HP terus." Aturan zaman sekarang terlalu longgar. Anak-anak jadi seenaknya. Kalimat seperti itu mungkin terdengar biasa. Tapi bagi anak-anak kita, itu bisa terasa seperti penolakan terhadap hidup mereka. Mereka hidup di zaman yang berbeda, bekerja dengan sistem yang berbeda, berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Dan ketika orang tua terus-menerus mengkritik, meremehkan, atau bahkan mencibir zaman sekarang, anak-anak merasa tidak dimengerti, atau lebih buruk lagi, merasa ditolak. Kita perlu mengakui bahwa zaman memang berubah. Cara orang bekerja, cara mereka membesarkan anak, bahkan cara mereka mencari informasi, semuanya berkembang. Kita tidak bisa menilai anak-anak berdasarkan ukuran masa lalu. Dunia mereka kini tidak bisa dipahami hanya dengan logika, "Zaman saya dulu." Bayangkan bila cucu kita belajar dengan gawai atau menonton video daring untuk mendapat ilmu, lalu kita berkata, "Itu bukan belajar, itu cuma mainan." Maka mereka akan merasa diremehkan, padahal sedang berusaha belajar dengan cara baru. Anak yang bekerja dari rumah di depan laptop, bisa saja dibilang nganggur, hanya karena tidak memakai seragam dan keluar pagi-pagi. Padahal mereka sedang rapat daring, atau menjalankan bisnis digital yang menghasilkan lebih banyak dari pekerjaan konvensional. Sahabat lansia, bukan berarti kita harus setuju dengan semua perubahan. Tapi setidaknya,
kita perlu membuka diri untuk mengerti. Ketika kita berhenti mencibir dan mulai bertanya dengan tulus, ceritakan dong, bagaimana kamu bekerja sekarang? Anak-anak akan merasa dihargai. Dan bila kita mau belajar, meski sedikit, tentang dunia mereka, anak akan melihat bahwa kita peduli. Kita tidak perlu menjadi ahli teknologi, tapi menunjukkan rasa ingin tahu sudah cukup membuat mereka merasa dekat. Sikap menolak perubahan juga sering membuat kita kehilangan kesempatan untuk terhubung lebih dalam dengan cucu-cucu kita. Cucu yang bicara dengan gaya bahasa masa kini sering dianggap kurang sopan. Padahal mereka hanya belum tahu cara menyampaikan yang tepat. Bila kita bersikap keras dan menegur terus, mereka jadi malas mendekat. Tapi bila kita membimbing dengan kasih, mereka akan merasa aman dan belajar dengan hati terbuka. Perlu diingat, zaman tidak pernah salah. Ia hanya berubah. Yang membuat hubungan jadi rusak adalah saat kita menolak menyesuaikan diri dan tetap bersikeras bahwa cara lama adalah satu-satunya yang benar. Sahabat lansia, masa lalu adalah guru, tapi bukan komando. Kita boleh mengenang, tapi jangan sampai kita menjadikan masa lalu sebagai alat untuk menghakimi hari ini. Anak-anak kita butuh orang tua yang bisa menjadi penopang, bukan penekan. Mereka butuh dukungan dari kita, bukan nostalgia yang membebani. Dan jika kita mau melangkah sedikit ke dunia mereka, mereka pun akan kembali mendekat ke dunia kita. Di bab selanjutnya, kita akan membahas salah satu kesalahan yang sangat sensitif, yang sering terjadi dengan niat baik, namun berdampak buruk, yaitu saat orang tua mencampuri terlalu dalam urusan rumah tangga anak. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan dengan alasan kasih sayang, tapi justru bisa membuat hubungan menjadi renggang dan penuh luka. Kesalahan kelima, mencampuri terlalu dalam rumah tangga anak. Sahabat channel Lansia Sehat, kasih sayang orang tua memang tidak mengenal batas usia. Meski anak telah menikah dan memiliki keluarga sendiri, hati orang tua tetap ingin menjaga, membimbing, dan memastikan mereka baik-baik saja. Tapi kadang, niat baik itu terlalu jauh melangkah, hingga berubah menjadi sikap mencampuri. Inilah salah satu kesalahan paling halus, namun paling menyakitkan bagi anak. Terlalu dalam ikut campur urusan rumah tangga mereka. Mungkin niat kita hanya sekadar membantu. Tapi tanpa disadari, anak merasa dikendalikan. Misalnya, saat kita berkata, suamimu terlalu diam, kamu yakin dia pria yang tepat? Anakmu kok dididik begitu? Dulu zaman ibu, anak harus disiplin. Aturannya begini saja, biar kamu nggak ribet. Kalimat-kalimat seperti ini lahir dari kekhawatiran. Tapi bagi anak, terdengar seperti tudingan bahwa mereka tidak mampu mengatur hidupnya sendiri. Ingatlah, sahabat lansia, setelah anak menikah, mereka membentuk keluarga baru. Mereka punya aturan, cara komunikasi, pola asuh, dan pembagian tanggung jawab sendiri. Meskipun kita pernah membesarkan mereka, bukan berarti kita paling tahu tentang cara mereka menjalani rumah tangga. Justru ketika kita terlalu sering masuk dan memberi arahan, tanpa diminta, mereka mulai merasa tidak dihargai. Akibatnya, anak bisa menjaga jarak, atau bahkan melarang kita terlalu dekat dengan cucu, karena takut kita ikut mengatur. Seringkali yang menjadi pemicu konflik bukanlah perbedaan pendapat, tetapi cara kita menyampaikan. Saat kita merasa berhak ikut menentukan, anak merasa kedaulatannya sebagai kepala keluarga dirampas. Ini berlaku baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Dan yang lebih menyedihkan, konflik ini kadang tidak meledak secara terbuka. Anak mungkin diam, tapi dalam hati mulai menyimpan luka. Pasangan mereka pun bisa merasa tidak nyaman. Mertua yang awalnya dekat bisa berubah jadi sosok yang dihindari. Sahabat lansia, ada garis halus antara menasihati dan mencampuri. Nasihat yang baik hanya akan didengar bila diminta dan disampaikan dengan kerendahan hati. Bila kita ingin memberi saran, awali dengan izin. Katakan, bolehkah ibu memberi pendapat? Atau, ayah hanya ingin berbagi, kalau kamu mau dengar. Dan bila anak tidak mengikuti nasihat itu, jangan berkecil hati. Biarkan mereka menjalani dan belajar dari pilihannya sendiri. Kita pernah muda, kita juga pernah salah dan belajar dari kesalahan. Anak-anak kita juga butuh ruang untuk mengalami hal yang sama. Peran kita sebagai orang tua di usia senja bukan lagi sebagai pengatur, melainkan sebagai pelindung yang memberi ketenangan. Dan ketenangan tidak lahir dari banyak bicara,
tapi dari kehadiran yang menghormati batas. Apalagi bila kita sudah masuk ke urusan cucu. Banyak kakek dan nenek yang ikut campur dalam pola asuh. Bila anak berkata, "Jangan beri anak permen," lalu kita melanggarnya karena merasa lebih tahu, itu bisa memicu konflik besar. Karena bagi anak, itu bukan soal permen, tapi soal penghormatan terhadap keputusan mereka sebagai orang tua. Mari kita pahami, sahabat lansia, bahwa mencintai anak bukan berarti harus ikut campur dalam setiap urusan. Justru dengan memberi kepercayaan, kita menunjukkan cinta yang dewasa dan menyejukkan. Dan saat mereka merasa dihormati, mereka akan kembali membuka hati. Di bab berikutnya, kita akan mulai masuk ke bagian yang lebih mendalam. Memahami dampak dari kesalahan-kesalahan ini bukan dari kacamata kita sebagai orang tua, tapi dari sudut pandang anak. Karena hanya dengan memahami perasaan mereka, kita bisa menyembuhkan hubungan yang mungkin telah lama retak. Ketika niat baik tak selalu baik, memahami dampak sikap lansia dari sudut pandang anak. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah membahas 5 kesalahan yang sering dilakukan orang tua di usia senja, kesalahan yang awalnya berangkat dari niat baik, namun bisa berbuah luka bagi anak. Maka kini, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan coba melihat dunia bukan dari mata kita sebagai orang tua, tapi dari kacamata anak yang selama ini menerima semua sikap dan ucapan kita. Bayangkan Anda adalah anak itu. Anda tumbuh besar dengan keinginan membuat orang tua bangga. Tapi setiap langkah yang Anda ambil selalu dibandingkan, setiap keputusan dipertanyakan, dan setiap keberhasilan masih saja dianggap kurang. Anda ingin dicintai tanpa syarat, tapi merasa dihargai hanya saat sesuai dengan harapan orang tua. Anda ingin bercerita, tapi takut dihakimi. Anda ingin pulang, tapi takut disindir. Anda ingin dekat, tapi terasa asing. Lama-lama, tanpa disadari, Anda mulai menjauh. Bukan karena membenci, tapi karena terlalu sering merasa bersalah setiap kali bersama. Begitulah yang sering dirasakan anak-anak ketika orang tua tak sadar memberi tekanan lewat niat baik. Niat baik bukan jaminan bahwa anak akan merasa dicintai. Niat yang tidak dibarengi empati bisa berubah menjadi beban. Ketika kita berkata, "Ibu hanya ingin kamu sukses," anak mendengarnya sebagai, "Kalau kamu tidak seperti yang ibu mau, kamu gagal." Ketika kita berkata, "Ayah hanya mengingatkan," anak menerimanya sebagai, "Kamu tidak cukup pintar untuk memutuskan sendiri." Ketika kita berkata, "Ibu cuma ingin cucu sehat," anak merasa, "Ibu tidak percaya saya bisa menjadi orang tua yang baik." Maka yang perlu kita pelajari di masa tua ini bukan lagi bagaimana mendidik, tapi bagaimana memahami. Karena memahami bukan berarti setuju, tapi menghargai proses dan pilihan yang berbeda. Ada anak yang tak bisa sering menengok karena jarak dan pekerjaan. Tapi bukan berarti mereka tidak peduli. Ada anak yang tidak menuruti semua saran kita, tapi bukan berarti mereka durhaka. Ada anak yang terlihat cuek, tapi hatinya sebenarnya ingin dekat, hanya saja ia bingung harus memulai dari mana setelah terlalu banyak luka dan salah paham. Sahabat lansia, mari kita turunkan ego dan buka ruang untuk dialog yang lebih manusiawi. Bertanya dengan lembut, "Apa yang kamu rasakan selama ini tentang hubungan kita?" bisa jadi awal dari pemulihan. Mungkin kita akan mendengar jawaban yang menyakitkan, tapi itu juga tanda bahwa anak masih peduli. Dan ketika anak merasa dipahami, mereka akan lebih terbuka. Mereka tak lagi merasa harus menjaga jarak. Karena bagi mereka, rumah adalah tempat aman. Dan rumah itu bisa hadir lewat pelukan, atau sekadar kalimat, "Maaf ya, ibu belum sempat mengerti kamu." Bila kita sanggup meminta maaf tanpa mencari alasan, anak akan merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar anak kecil. Hubungan yang sehat tak dibangun dari status orang tua anak semata, tapi dari dua hati yang saling menghargai dan tumbuh bersama dalam pengertian.